Pada part sebelumnya terjadi sebuah pertarungan permainan yang rumit, dan karena sekarang permainan sudah mulai memuncak, suasana akan menjadi memanas. So apakah sang tokoh utama bisa melewati ujian ini? Kita simak alur ceritanya. Di lain sisi, Little Ball menyambut mereka semua di dalam kasino takdir sambil membuka sebuah pintu di depannya. Xie Yu tentu terkejut melihat apa yang ada di depannya. Little Ball menjelaskan bahwa dia adalah fondasi dari asosiasi Jin Chen yang merupakan salah satu dari 4 asosiasi besar. Dia adalah bos level 98 yang merupakan pemimpin dari asosiasi Jin Chen yang bernama Lord Qianhuan. Xie Yu menatap Lord Qianhuan dengan level 98 tersebut. Pria itu merasa kalau tidak akan ada yang bisa mengalahkannya. Little Ball kemudian menjelaskan kalau Lord Qianhuan hanya menyukai judi dan perdagangan juga sesuatu yang berkaitan dengan emas. Pemimpin asosiasi Jin Chen sudah membuat kontrak dengan Lord Qianhuan yang menyatakan kalau dia tidak akan menyakiti player. Di lain sisi, Ghostface juga datang. Dia cukup tak menyangka kalau Xie Yu memiliki keberanian untuk datang. Dia kemudian ingin tahu apakah Xie Yu memang sudah siap bertemu dengan akhir hayatnya. Ghostface terlihat datang bersama Shadow Killer. Little Ball segera menjadi penengah dan meminta kedua sisi untuk diam selama kompetisi. Dia akan segera memperkenalkan peraturannya. Little Ball mulai menjelaskan kalau kasino takdir akan dibagi menjadi 2. Di bagian atas ada roda keberuntungan dan bagian bawah ada tempat bertarung. Setelah memasuki permainan, maka masing sisi akan memilih player secara acak untuk memutar roda keberuntungan. Partisipan dapat menggunakan 100 poin untuk menggerakkan roda untuk mendapat hadiah. Jika partisipan merasa tidak puas dengan apa yang didapatkan, maka mereka bisa memutarnya lagi, tapi dengan biaya 2 kali lipat. Sedangkan jika seorang partisipan mendapat hadiah, maka rekan tim yang lain juga akan mendapatkannya. Mereka bisa menggunakan hadiah tersebut dalam pertarungan. Partisipan dan seluruh rekan timnya harus membunuh kodok di sisi lain dan tim yang pertama kali berhasil membunuh kodok akan menjadi pemenangnya. Pada akhirnya, tim yang kalah akan kehilangan segalanya dan mungkin akan mati dalam pertarungan. Little Ball juga mengatakan kalau permainan itu tidak akan berhenti kecuali satu sisi telah berhasil dihancurkan. Dia bertanya apakah kedua pihak sudah siap dengan permainan jut tersebut. Xie Yu memastikan sekali lagi pada Qin Wu apakah dia yakin untuk ikut bertarung. Gadis itu sama sekali tidak perlu melakukannya karena hal itu sama sekali tidak ada hubungan dengannya. Namun, Qin Wu yakin untuk ikut dan dia akan melakukan yang terbaik untuk sang kakak demi memperbaiki apa yang sudah diperbuat sebelumnya. Saat itulah, Qin Wu mengatakan pada Xie Yu dan Wen Yao kalau dia memiliki ide. Gadis itu menyerahkan sesuatu pada Xie Yu. Sedangkan di lain sisi, Shadow Killer mengingatkan Ghostface untuk jangan lengah. Ghostface dengan penuh percaya diri memintanya untuk tidak khawatir karena dia yakin kalau Xie Yu dan lainnya tidak akan bisa menang darinya. Little Ball yang melihat kedua sisi telah siap akan memulai permainan. Melalui alat komunikasi, Xie Yu memastikan kalau Wen Yao dan Qin Wu bisa mendengarnya. Dia juga mengatakan bergantung pada dua wanita itu untuk bertarung. Wen Yao tahu kalau Xie Yu memiliki keberuntungan yang cukup baik, tapi kalau sesuatu yang buruk terjadi, maka itu semua adalah salah Xie Yu. Little Ball memperhatikan kedua sisi sudah siap. Xie Yu berada di lantai atas dan Wen Yao juga Qin Wu berada di lantai bawah. Little Ball kemudian mengatakan bahwa untuk ronde pertama yaitu roda keberuntungan akan diputar saat itu juga. Roda keberuntungan itu mengandung persediaan tanpa batas dengan setiap item yang tidak memiliki deskripsi. Namun, warna putih menunjukkan nilai yang paling tinggi, warna merah menunjukkan nilai medium high, diikuti oleh hijau dan biru. Xie Yu yang sedang melawan Shadow Killer mendadak kesal saat dia menyadari kalau lawannya itu mengganti spot dengan kekuatan yang sama saja dengan bertindak curang. Little Ball yang memperhatikan melihat kalau tidak ada banyak pergerakan di ronde pertama. Sementara ini hasil dari kedua sisi adalah tim merah yang mendapat perlengkapan tingkat merah yang bisa menambah 50% kekuatan bertarung. Sedangkan, tim biru sangat disayangkan mendapatkan permata hijau keras. Item itu tidak bisa digunakan dalam pertarungan, tapi bisa ditukarkan dengan 10 poin setelah game berakhir. Saat itu, Xie Yu mengakui kalau keberuntungannya sedang buruk saat itu, tapi kekuatan yang Shadow Killer gunakan sebelumnya adalah ilegal. Little Ball kemudian menjelaskan bahwa di tempat itu semua terjadi atas persetujuan Lord Qianhuan. Gadis itu meminta Xie Yu untuk tidak bersedih karena pria itu bisa memutar lagi rodanya selama dia mau menukarnya dengan poin sebanyak 2 kali lipat. Di mana hal itu juga tidak akan memberi dampak pada player lain. Xie Yu mencoba memikirkan bahwa dengan memutar lagi dia mungkin bisa mengubah hasil, tapi itu berarti poin mereka akan lebih cepat habis. Pada akhirnya pria itu menolak untuk memutar ulang. Little Ball kemudian beralih pada bagian pertarungan. Dia meminta kedua tim untuk mengambil perlengkapan saat itu. Wen Yao tentu saja kesal melihat perlengkapan yang dia anggap sebagai item terburuk di ronde pertama itu.
Di lain sisi, Ghostface senang dengan kinerja Shadow Killer karena dia berhasil mendapatkan senjata terbaik berupa pedang di ronde pertama. Ghostface kemudian meyakinkan akan membuat dua gadis itu merasa putus asa. Dia segera mengaktifkan skill yang membuat Wen Yao dan Qin Wu terkejut. Ghostface ternyata memiliki skill untuk membuat klon dengan setengah dari kekuatannya. Dia yakin dua gadis itu tidak memiliki kesempatan untuk menang selama senjata miliknya itu juga bisa ikut digandakan. Di lain sisi, Xie Yu yang mengamati pertarungan itu merasa bahwa mereka tidak punya keuntungan apapun. Ghostface kembali mengatakan bahwa membunuh mereka di luar akan menyebabkan poin yang didapatkan player berkurang banyak. Tapi di tempat itu mereka bisa menguras poin hingga 100% selama berhasil memenangkan pertarungan. Saat itulah, Wen Yao mengingatkan Qin Wu untuk mencoba trik yang sudah mereka diskusikan sebelumnya dan gadis itu segera mengiyakan. Wen Yao mulai dengan menggunakan skill Hurricane Clouds dan Qin Wu dengan skill Blossom Split. Mereka menggabungkan kedua skill tersebut untuk menyerang Ghostface yang juga maju dengan pedangnya. Ghostface melihat skill yang terlalu mudah ditebak itu dan mematahkan serangannya dengan mudah. Dia juga dengan segera melukai kodok milik kedua gadis itu yang sekaligus menjadi serangan berhasil pertamanya. Tim merah berhasil mendapat First Blood. Ghostface tentu senang karena dia merasa kalau hasil akhir dari pertarungan itu sudah ditentukan dan dia akan menikmati perjuangan dua gadis itu. Xie Yu yang melihat semuanya sudah menduga bahwa Shadow Killer bisa mengendalikan berhentinya roda yang itu berarti dia bisa memilih hadiahnya. Sedangkan Ghostface bisa melipat gandakan kekuatan perlengkapan apa saja yang dia terima. Bahkan kalau posisi keduanya ditukar, kemampuan Ghostface untuk melakukan klon juga bisa memberikan keuntungan besar di roda keberuntungan. Xie Yu merasa bingung karena tidak ada cara untuk menargetkan mereka karena memiliki banyak keuntungan di kasino. Tapi dia jelas tidak mau diremehkan. Little Ball mengumumkan bahwa ronde pertama sudah berakhir dengan tim biru kehilangan satu darah sedangkan tim merah tetap sama. Melihat itu begitu banyak orang sudah menduga hasil yang akan ditunjukkan oleh seorang pemula. Bagi mereka, 11 Yu terlalu berani untuk menantang Blood Moon dengan keberuntungan seperti itu. Sedangkan, game akan berlanjut dan kedua tim akan mulai memutar roda keberuntungan. Xie Yu yakin kalau selama dia melihat sudutnya dengan jelas, maka dia akan mendapat hasil yang baik. Little Ball ikut penasaran dengan hasil dari ronde kedua. Rupanya Shadow Killer mendapatkan perlengkapan tingkat merah dan 11 Yu mendapatkan lagi perlengkapan tingkat hijau permata hijau keras yang sungguh memalukan. Saat itu, Little Ball bertanya apakah kedua tim ingin mencoba bertaruh lagi. 11 Yu akhirnya memutuskan untuk mencoba lagi. Beberapa orang yang menonton juga merasa mustahil untuk menang dalam permainan itu, kalau tidak bertarung dengan perlengkapan yang lebih tinggi. Sedangkan dengan keberuntungan Xie Yu, rasanya itu akan menjadi mustahil bahkan setelah beberapa kali mencoba. Bagi pria lain itu justru akan lebih menyenangkan karena dia ingin melihat Xie Yu kalah seutuhnya. Dalam pertandingan, tim merah yang mendapatkan perlengkapan tingkat merah sudah memutuskan untuk tidak mengikuti. Little Ball jadi penasaran apakah dengan demikian tim biru akhirnya bisa memenangkan satu ronde. 11 Yu kembali memutar roda keberuntungan dan sayang sekali karena kali ini dia mendapatkan warna hijau lagi. Namun kali ini itu bukan permata keras melainkan sebuah permata penyembuh yang memiliki kegunaan untuk menyembuhkan. Xie Yu akhirnya memutuskan untuk kembali bertaruh. Little Ball yang mengetahui kalau tim biru ingin melanjutkan bertaruh kini bertanya, apakah pada akhirnya keberuntungan mereka akan lebih baik pada ronde ketiga itu dengan mendapatkan paling tidak equipment tingkat kuning. Sedangkan Xie Yu terkejut ketika dia kembali mendapatkan equipment tingkat hijau. Bagi Little Ball keberuntungan tim biru memang sangat buruk. Ia kemudian bertanya apakah pria itu ingin bertaruh lagi karena keberuntungannya mungkin akan ada di ronde selanjutnya. Namun, Xie Yu dengan cepat menolak dan dia akan berhenti untuk ronde itu. Di lain sisi, semua orang yang menonton merasa perlu bertaruh pada tim merah untuk memenangkan beberapa taruhan karena tim biru sama sekali tidak punya kesempatan untuk menang. Saat itulah, Xie Yu kemudian bicara pada Wen Yao dan Qin Wu mengenai perbedaan kekuatan yang sangat besar antara tim mereka dengan tim lawan. Dia meminta keduanya untuk tidak terlalu berusaha dan membiarkan mereka memenangkan beberapa poin. Kedua gadis itu tentu mengerti. Sedangkan di lain sisi, Ghostface menyadari kalau tim lawan sudah merencanakan sesuatu. Walau tentu dia tidak peduli karena apapun usahanya tetap tidak akan berguna. Ghostface kemudian membuat lagi klon dirinya dan dengan mudah menyerang kodok sekali lagi untuk mendapatkan poin kedua mereka. Tim 11 Yu kalah baik dari sisi keberuntungan dan kekuatan. 11 Yu justru merasa lega karena mereka bisa berpindah ke ronde selanjutnya. Little Ball menyadari bagaimana tim biru terlihat sangat tenang walau keberuntungan mereka tidak jelas. Gadis itu kemudian mengatakan kalau mungkin mereka bisa membuat epic comeback jika mereka berani bertaruh. Kemudian dia memandu ronde selanjutnya, tapi Xie Yu sekali lagi mendapatkan equipment hijau.
Xie Yu tidak terima kali ini dan meminta untuk melanjutkan meskipun dia kembali mendapat perlengkapan hijau. Xie Yu kembali mengulanginya lagi dan lagi tapi tetap gagal. Entah itu keberuntungan baik atau buruk, tapi tim biru telah mendapat equipment tingkat hijau dalam satu putaran. Aura Ghostface masih sangat kuat bahkan dia masih terus mendapatkan poin. Sedangkan tim biru tidak punya kekuatan untuk menahan serangannya. Di lain sisi, para penonton bahkan sulit percaya kalau Xie Yu terus-menerus mendapatkan perlengkapan tingkat hijau. Pria lain bertanya apakah Xie Yu adalah seorang legendari Afrikaans yang pertama kalinya melihat seseorang mendapat 10 equipment tingkat hijau secara berurutan. Pria lain ikut tertawa walaupun mereka tidak akan mendapat banyak dari Blood Moon tapi itu jauh lebih baik daripada kalah sepenuhnya. Sedangkan Little Ball mengatakan bahwa setelah pertarungan ronde ini, kondisi tim biru terlihat kurang baik. Sedangkan untuk tim merah, bahkan bar mereka belum tersentuh sama sekali. Hasil dari permainan itu sudah terlihat sangat jelas. Shadow Killer kemudian berkata kalau tim Xie Yu memang ditakdirkan untuk kalah pada ronde terakhir. Xie Yu tentu tidak yakin dengan ucapan itu. Dia justru bertanya bagaimana kalau ternyata semua berada di bawah kendalinya, dan dia akan memenangkan ronde selanjutnya. Little Ball tidak mengira tim biru akan berani mengatakan hal seperti itu, tapi ia juga ingin tahu apakah tim biru memang benar-benar memiliki kesempatan. Kalau Xie Yu bisa menginjak area putih dan mendapat kekuatan Lord Qianhuan, maka mereka mungkin bisa memenangkan ronde tersebut. Walaupun belum ada yang pernah mendapatkannya bahkan dalam 100 ronde terakhir. Para penonton melihat Xie Yu sebagai orang aneh yang dia pikir bisa menang di situasi seperti itu. Pria lain membenarkan karena meskipun Xie Yu berhasil menginjak area putih, Lord Qianhuan tidak akan bisa mengambil 10 bar darah dalam sekali serangan dan mereka tetap akan kalah. Di lain sisi, Ghostface semakin yakin kalau Xie Yu sedang merencanakan sesuatu, tapi baginya itu bukan masalah. Dia justru meminta Shadow Killer untuk mengincar area putih dalam ronde selanjutnya. Namun, Shadow Killer tidak terlalu yakin dia bisa melakukannya. Ghostface tidak peduli dan memintanya untuk terus bertaruh sampai dia bisa mendapatkannya. Di lain sisi, Qin Wu bertanya pada Wen Yao apa mereka bisa punya kesempatan untuk menang. Wen Yao kemudian menjawab kalau mereka bisa bergantung pada Xie Yu saat waktunya tiba. Di dalam hatinya, Wen Yao begitu berharap pada Xie Yu. Setelah itu, Little Ball kembali bicara mengenai tim biru yang terlihat berakting tenang atau memang punya senjata untuk ronde terakhir yang paling penting. Ia kemudian segera memulai ronde terakhir dan dua pria itu mulai terbang ke udara. Hasil dari ronde itu adalah Xie Yu yang sungguh mengecewakan kembali mendapatkan hijau lagi. Sedangkan Shadow Killer berhasil mendapat equipment tingkat merah lagi. Dia bahkan hampir saja menyentuh area putih yang sepertinya memang ditargetkan oleh tim merah. Saat itu, kedua pria itu bersamaan memilih untuk bertaruh lagi dan lagi. Keduanya terlihat tidak mau mengalah satu sama lain. Setelah terus-menerus bertaruh, akhirnya membutuhkan 6.400 poin untuk sekali lagi melakukan taruhan. Little Ball bisa melihat kedua tim yang mengerahkan segalanya untuk ronde terakhir itu. Xie Yu menyadari kalau dia tidak punya poin untuk dipertaruhkan lagi setelah ronde itu. Namun rupanya hasilnya masih mendarat di area hijau untuk tim biru yang pasti membuatnya depresi. Sedangkan tim merah secara mengejutkan bisa mendarat di area putih. Shadow Killer sekaligus memecahkan rekor dari 100 ronde terakhir. Melihat hal itu, semua penonton menjadi sangat senang karena mereka yakin akan kaya setelah memenangkan taruhan. Mereka bahkan berterima kasih pada para pemain yang akan membuat mereka kaya hari itu. Di lain sisi, Little Ball menyayangkan kompetisi yang sepertinya sudah berakhir. Dia kemudian mengajak semua orang untuk menikmati serangan spektakuler dari Lord Qianhuan. Ghostface begitu senang melihat Shadow Killer yang memang bisa diandalkan. Sedangkan Wen Yao dan Qin Wu hanya bisa menunggu. Namun, Xie Yu dengan santai bertanya apakah mereka semua berpikir kalau dia ditakdirkan untuk kalah. Dia meminta semua orang untuk memperhatikannya kini. Dia tahu kalau uang tembaga assassin hanya bisa digunakan di ronde terakhir. Rupanya sebelum pertandingan dimulai, Qin Wu menyerahkan uang tembaga assassin yang dia pikir akan lebih efektif untuk pertarungan mereka. Benda itu diberikan oleh kakaknya yang mengatakan bisa menggunakannya untuk melarikan diri dari bahaya. Hal itu membuat semua orang terkejut, apalagi setelah Xie Yu berseru pada Qin Wu untuk menggunakan benda tersebut dengan sekuat tenaga. Qin Wu memohon pada sang kakak untuk meminjamkan kekuatan untuknya, dan saat itulah dia bertukar posisi dengan Xie Yu yang berada di roda keberuntungan. Little Ball bersemangat melihat tim biru yang menggunakan skill teleport. Melihat hal itu semua penonton menjadi panik dan berharap tim merah bisa segera menghabisi tim biru. Mereka sudah berinvestasi banyak pada tim merah jadi lebih baik kalau mereka tidak mengacaukannya. Mereka juga meminta Xie Yu untuk berhenti bersusah payah. Ghostface kini mengerti kalau sebenarnya dari tadi Xie Yu memang sudah merencanakan hal tersebut.
Namun tetap saja dia tidak akan bisa menahan serangan dari Lord Qianhuan yang sudah berada di atas tubuhnya. Para penonton semakin bersemangat melihat kedatangan Lord Qianhuan. Mereka berseru agar Lord Qianhuan segera mengalahkan tim biru. Mereka yakin kalau Blood Moon memang ditakdirkan untuk menang. Di lain sisi, Xie Yu cukup terkejut karena meskipun roda keberuntungan memiliki hadiah yang spektakuler, tapi setiap dia bertaruh 2 kali menggunakan 100 poin. Bukannya tidak beruntung, tapi kemampuannya adalah dengan memaksimalkan kekuatan dengan benda yang dimiliki. Sedangkan tempat itu dipenuhi dengan permata yang merupakan batu energi yang berarti kini berada di bawah kendalinya dan menjadi sumber kekuatannya. Xie Yu dengan segera mengaktifkan mode charging. Ghostface sudah menduga kalau Xie Yu akan menggunakan kekuatan itu. Namun, mereka memiliki Lord Qianhuan level 98 yang meskipun diserang dengan kekuatan yang sama saat Xie Yu mengalahkan Kong Xing, tetap tidak akan ada gunanya. Lord Qianhuan mulai menyerang dengan menggunakan Mega Snow Hail. Wen Yao mulai panik, tapi Xie Yu berhasil meningkatkan kekuatannya. Hari itu sudah 2 minggu berlalu sejak dia berhasil mengalahkan Kong Xing, tapi dia sudah bukan lagi orang yang sama seperti waktu itu. Di dalam pikirannya, Xie Yu merasa beruntung karena dia bisa bertemu dengan Qin Wu yang memang merupakan tujuannya datang ke tempat perdagangan tersebut. Sebelumnya Xie Yu bertanya apakah Qin Wu memiliki banyak perlengkapan sampah tingkat hijau karena dia akan membelinya dengan harga 2 kali lipat. Awalnya Qin Wu cukup terkejut dan bingung, tapi pria itu meyakinkan kalau benda-benda itu sangat berguna baginya. Dengan semua itu, charging Xie Yu berhasil dan kini dia mendapatkan tambahan kekuatan, fisik, kecerdasan, dan keberanian. Selain itu, Xie Yu juga mendapat poin atribut dalam 4 kategori yang sama. Rupanya permata keras yang didapatkan Xie Yu sebelumnya bisa meningkatkan 5% pertahanannya yang segera ia proses. Saat itu, serangan dari tim merah dengan sangat mudah ditahan oleh Xie Yu. Tim biru bisa memberi serangan yang sangat besar dengan cepat untuk menahan serangan petir Lord Qianhuan. Little Ball tahu kalau serangan Lord Qianhuan akan bertahan selama 5 detik. Jadi kalau Xie Yu bisa bertahan maka dia akan selamat. Saat itu, semua penonton menjadi terkejut dan bahkan mengira kalau Xie Yu sedang melakukan kecurangan. Mereka tidak mengira ada senjata seperti itu. Sedangkan di lain sisi, Xie Yu yang berusaha keras menahan serangan bisa merasakan kekuatan level 98 yang begitu besar. Saat itu, Wen Yao turun tangan untuk membantu karena dia tidak mau membiarkan Xie Yu selalu mendapatkan perhatian setiap saat. Pria itu meminta sang gadis untuk berhati-hati karena serangan yang begitu kuat. Little Ball yang melihat pertarungan cukup terkesan dengan tim biru yang ternyata juga sangat kuat. Saat ini kedua sisi masih terus bertarung dengan intens. Ghostface yang melihat pertarungan itu melihat kalau Lord Qianhuan ternyata juga tidak bisa mengalahkan bocah itu dengan mudah. Dia akhirnya mulai membuat lebih banyak klon dirinya dan menyerang secara bersama-sama. Xie Yu yang sadar sudah tidak ada waktu untuk menahan segera meminta Wen Yao menggunakan seluruh kekuatannya. Gadis itu segera mengerti. Sedangkan melihat serangan yang terus-menerus itu, Xie Yu menjadi sangat kesal dan memberikan serangan balasan yang tidak kalah besarnya. Little Ball bahkan sulit percaya saat tim biru mengeluarkan serangan besar lainnya. Padahal dia pikir serangan petir Lord Qianhuan belum selesai, tapi Xie Yu justru berhasil memantulkannya kembali. Ghostface cukup terkejut karena ternyata Xie Yu bisa mengatasinya. Tapi dia yakin juga bisa melakukannya. Ghostface mulai membentuk formasi menahan serangan yang datang terus-menerus itu. Little Ball bisa melihat kalau medan perang itu penuh dengan percikan dan Lord Qianhuan juga sudah menarik serangan petirnya. Mereka bisa melihat kalau tim biru sedang kehabisan nafas setelah berhasil melindungi tetes darah terakhir mereka. Sedangkan tim merah sudah diserang dengan sengit dalam ronde terakhir tapi hanya kehilangan 1 tetes darah saja. Oleh karena itu, hasil pertempuran sudah diputuskan. Tapi Little Ball terkejut melihat apa yang terjadi di sana. Ghostface tampaknya sudah tersambar oleh petir dan sekarang sudah jatuh ke tanah tanpa bisa bergerak lagi. Little Ball merasa kalau tim biru memiliki peluang untuk menang juga. Ghostface menjadi sangat frustasi sedangkan Shadow Killer menghinanya yang cerewet. Dia kemudian bertanya apakah mereka bisa menang kalau mendapatkan hadiah healing di ronde selanjutnya. Saat itulah, Xie Yu memberi isyarat pada Qin Wu dan gadis itu segera mengerti kemudian melemparkan sebuah benda pada Shadow Killer. Uang tembaga asasin itu kini menempel di tubuh Shadow Killer yang membuatnya dipindahkan ke medan perang dan Ghostface justru dipindahkan ke roda keberuntungan. Wen Yao dan 11 Yu menjadi bersemangat setelah mereka melihat Shadow Killer lagi. Melihat dari skill pria itu sepertinya bukan yang terbaik dalam pertempuran. Jadi, Xie Yu yakin kalau Shadow Killer tidak akan mungkin bisa menang walaupun mereka berdua tidak dalam kondisi maksimal. Shadow Killer tanpa diduga mengaku kalah saat itu. Hal itu membuat Little Ball terkejut setelah Shadow Killer mengakui kekalahannya. Oleh karena itu, pemenang dari permainan judi tersebut sepertinya sudah diputuskan.
Tentu hal tersebut membuat banyak penonton bingung dan terkejut karena mereka sudah mempertaruhkan segalanya di dalam permainan judi tersebut. Qin Wu memuji kerja bagus kedua orang tersebut. Little Ball mengumumkan kalau pemenang permainan judi tersebut adalah tim biru dan dia mengucapkan selamat pada pemain baru Xie Yu, Wen Yao, dan Qin Wu. Permainan judi juga telah dinyatakan berakhir. Qin Wu segera menanyakan kondisi Wen Yao saat itu. Wen Yao mengatakan kalau dia baik-baik saja dan hanya mendapat luka kecil. Di lain sisi, Xie Yu merasa lega karena mereka bisa menang. Sedangkan Shadow Killer membantu Ghostface untuk berdiri dan pergi dari sana. Ghostface tentu tidak bisa menahan kemarahan dan meminta Xie Yu untuk menunggu balasannya. Little Ball mengajak semua orang untuk bertepuk tangan menyambut pemenang mereka. Tentu saja para penonton menjadi sangat marah karena menganggap Xie Yu berpura-pura menjadi seorang pemula dan bertindak curang. Mereka berjanji akan membalas dendam pada Xie Yu di masa depan. Xie Yu membuat semua orang kehilangan segalanya. Mereka tidak akan membiarkan Xie Yu pergi bahkan jika dia berakhir di neraka. Little Ball justru sangat bingung melihat respon yang begitu berbeda dari apa yang dia bayangkan. Melihat semua itu, tentu Xie Yu sama sekali tidak peduli karena yang penting dia yang menang di sana. Saat itu seseorang datang dan memuji pertarungan yang begitu indah dari Xie Yu. Pria itu menoleh dan melihat seorang wanita yang berterima kasih pada mereka yang berasal dari asosiasi Jin Chen, karena mereka bisa mendapat banyak keuntungan hari itu. Little Ball menyambut wanita yang adalah wakil admin tersebut. Gadis itu berlari ke arah wakil admin dan menanyakan mengenai kinerjanya sebagai tuan rumah yang hebat. Wanita itu mengakui Little Ball sebagai keluarga yang tampil luar biasa. Keduanya saling berpelukan saat itu. Xie Yu penasaran dengan sosok wakil admin tersebut. Wen Yao kemudian menjelaskan bahwa meski wakil admin dari asosiasi Jin Chen itu tidak terlalu kuat, tapi seluruh keuangan bergantung padanya. Wanita itu dijuluki sebagai kipas angin Qin Qi. Xie Yu kemudian menyapa Qin Qi setelah permainan resmi berakhir. Ia juga sekaligus pamit untuk pergi saat itu juga. Di dalam hatinya, Xie Yu beranggapan kalau asosiasi sangat mengganggu, jadi mereka harus pergi. Tentu saja Qin Qi yang berasal dari asosiasi Jin Chen tidak akan membiarkan Xie Yu yang merupakan tamu istimewa mereka, untuk pergi dengan mudah. Mereka bertiga sudah terluka karena pertempuran, jadi Qin Qi mengundang mereka ke air mancur Jin Chen untuk mendapatkan perawatan. Little Ball cukup terkejut karena air mancur itu bukanlah air mancur biasa, melainkan air mancur penyembuhan yang berada di area rahasia Jin Chen. Tempat itu biasanya hanya diperuntukkan bagi mereka yang merupakan bagian dari tim penyerang bawah tanah. Qin Qi dengan santai mengatakan kalau Xie Yu dan lainnya sudah membantu asosiasi menghasilkan begitu banyak uang, dan ia hanya berusaha membalas budi. Di dalam hatinya, Xie Yu tahu kalau wanita itu mungkin sudah memiliki rencana. Saat itu, Xie Yu mengatakan kalau mereka memiliki beberapa pekerjaan mendesak. Namun Wen Yao dengan cepat memukul kepala pria itu dan bertanya apa yang lebih penting dari air mancur di asosiasi Jin Chen. Wen Yao kemudian mengatakan kalau menurut rumor yang beredar, air mancur itu tidak hanya dapat menyembuhkan luka tapi juga memulihkan kekuatan dan bisa meningkatkan skill pemain untuk tetap tersembunyi. Paling penting adalah air mancur itu memiliki efek kecantikan dan dia mengajak Qin Wu untuk ikut juga. Kalau dia membawa air dari sana, mungkin luka sang kakak juga bisa sembuh lebih cepat. Qin Qi kemudian mengajak mereka untuk mengikutinya. Xie Yu yang masih kesakitan karena pukulan Wen Yao hanya bisa berharap tidak ada masalah yang akan terjadi. Tidak lama kemudian mereka akhirnya berada di air mancur Jin Chen. Xie Yu sedang berendam di dalam air dan memperhatikan luka di tubuhnya yang perlahan sembuh. Xie Yu ingin tahu apakah air mancur itu juga bisa menyembuhkan luka akibat pedang summon di tubuhnya. Namun, Xie Yu mencoba untuk mengabaikannya dan menikmati kolam besar itu terlebih dulu. Saat itulah, Wen Yao muncul dan bertanya apa maksud ucapan pria itu. Xie Yu tentu sangat terkejut melihat kedatangan dua wanita itu dengan pakaian renang yang membuatnya sangat takut. Tentu saja Wen Yao bingung apa maksud ucapan pria itu karena pakaian itu hanyalah pakaian renang yang memang harusnya mereka gunakan saat pergi ke kolam renang. Wen Yao kemudian bertanya berapa banyak penghasilan yang mereka dapatkan. Xie Yu memeriksa dan mereka berhasil mendapat total 99.480 poin, sehingga masing-masing mereka akan mendapatkan 3 juta dan 3 poin. Xie Yu mengakui kalau mereka akan sulit menang tanpa sosok Qin Wu, meskipun dia masih belum bisa melupakan perbuatan jahat kakaknya sebelum itu, jadi dia tetap akan melawannya setelah dia pulih nanti. Winku berjanji kalau dia pasti akan membawa sang kakak ke hadapan Xie Yu, untuk meminta maaf di masa depan. Setelah itu, Qin Wu memilih untuk pergi karena dia sudah mendapatkan air dari air mancur Jin Chen dan dia harus segera menemui sang kakak. Dia akan berterima kasih pada Xie Yu dan Wen Yao setelah itu. Wen Yao memintanya untuk berhati-hati. Wen Yao kemudian bicara pada Xie Yu dan mengaku heran karena sebelumnya dia tidak melihat sisi ganas dari pria itu saat bertemu dengan Winku pertama kali.
Xie Yu mengakui kalau itu adalah hal yang berbeda karena dia tidak bisa membiarkan seseorang mati di depannya. Wen Yao kemudian takjub melihat apa yang ada di tubuh Xie Yu. Dia sempat bertanya apakah itu semua adalah tato. Pria itu menjawab kalau itu bukan tato, melainkan hanya bekas luka pertempuran. Saat itulah Qin Qi datang dan mengatakan kalau apa yang ada di tubuh Xie Yu bukan bekas luka. Dia menduga kalau pria itu tidak memahami situasinya saat itu. Qin Qi menjelaskan kalau gambaran yang indah itu sebenarnya adalah jejak ukiran pedang. Mendengar ucapan Qin Qi tentu membuat Xie Yu penasaran dengan jejak pedang yang dikatakan sebagai pedang Yiji tersebut. Qin Qi menjelaskan kalau pedang Yiji adalah senjata langka di dalam game yang bahkan kekuatannya bisa melawan sistem penyeimbang game. Dia kemudian mengisahkan bahwa 2 tahun lalu ada seorang player yang juga menggunakan pedang Yiji, yang membuat kekuatannya sebanding dengan 4 asosiasi besar. Senjata di tangan dan tanda di tubuh Xie Yu tidak jauh berbeda dengan player tersebut. Wen Yao mengerti kini dan tidak heran kenapa Xie Yu bisa begitu kuat. Qin Qi kemudian menyentuh perut Xie Yu dan mengatakan bahwa meskipun pedang Yiji sangat kuat, tapi itu hanya bersifat sementara. Xie Yu tentu penasaran dengan maksudnya dan Qin Qi memintanya untuk membuka sistemnya dan mencari tahu sendiri jawabannya. Xie Yu dengan cepat memeriksa sistemnya dan menyadari bahwa ada yang aneh dengan HP yang dimiliki. Qin Qi kemudian menjelaskan kalau sebuah kekuatan yang besar pasti memiliki harga yang mahal untuk dibayar. Kondisi Xie Yu sama dengan kondisi player saat itu. HP miliknya secara bertahap akan menjadi hitam dan bila itu sudah menjadi hitam sepenuhnya, maka hidupnya juga akan berakhir. Wen Yao tentu tidak menyangka kalau semua akan menjadi seperti itu. Dia khawatir tidak ada cara untuk menyelamatkan Xie Yu. Qin Qi mengatakan bahwa bukannya tidak ada, melainkan ada sebuah cara. Cara itu adalah dengan menggunakan skala Godly Healing Dragon yang jatuh di penjara bawah tanah naga merah memiliki kemampuan untuk menyingkirkan kelainan semacam itu. Hanya saja masalahnya tanah naga merah telah didominasi oleh asosiasi Blood Moon. Penjara bawah tanah tingkat S juga memiliki ribuan monster dengan kekuatan yang tak tertandingi. Kekuatan Xie Yu hanya akan membuatnya bertahan untuk waktu yang singkat. Jadi bisa disimpulkan bahwa tidak mungkin mendapatkan skala Godly Healing Dragon. Qin Qi kemudian meminta Xie Yu untuk tidak putus asa karena dia bisa mempertimbangkan lagi untuk bergabung dengan asosiasi Jin Chen. Dengan kekuatan dan sumber keuangan mereka, maka bernegosiasi dengan asosiasi Blood Moon dan berdagang Godly Healing Dragon akan begitu mudah bagi mereka. Saat itulah, Xie Yu menyadari bahwa sejak awal wanita itu mengundangnya ke air mancur Jin Chen untuk penyembuhan adalah merupakan bagian dari rencana Qin Qi. Xie Yu berterima kasih banyak atas undangan tersebut, tapi semua itu terlalu mendadak baginya. Dia meminta waktu untuk memikirkan semuanya. Qin Qi kemudian mengatakan bahwa apapun pilihan pria itu, dia akan sangat menantikan langkah apa yang selanjutnya akan dilakukan oleh Xie Yu. Bahkan mungkin Xie Yu akan mampu membuat ulang gradual di game tersebut. Xie Yu berterima kasih atas pengertian Qin Qi. Wen Yao terlihat prihatin dengan apa yang menimpa pria itu. Xie Yu sejujurnya sudah menduga kalau kekuatan yang tidak biasa itu tidak akan muncul dengan mudah juga. Kalau memang benar hidupnya tidak akan bertahan lebih lama, maka sebelum itu berakhir dia harus bisa mengumpulkan 100 juta poin. Setelah semua itu berakhir, Xie Yu akhirnya bisa tertidur pulas di kamarnya. Saat itulah, ada seseorang yang datang dan dengan sengaja membangunkannya sambil menyodorkan makanan di hidungnya. Xie Yu perlahan bangun dan bertanya siapa itu yang sudah membangunkannya. Xie Yu merasa terganggu di pagi hari itu dan bertanya apakah dia tidak akan membiarkannya tidur sebentar lagi. Little Ball kemudian mengatakan kalau itu sudah bukan pagi hari dan Xie Yu sudah tidur sepanjang hari. Melihat sosok itu, Xie Yu begitu terkejut dan bertanya kenapa gadis itu bisa berada di tempat tidurnya. Little Ball kemudian bertanya apakah Xie Yu lupa dengan apa yang terjadi semalam. Tentu Xie Yu semakin terkejut dengan respon Little Ball itu. Little Ball kemudian mengatakan kalau semalam Xie Yu tertidur di dalam kolam karena pengaruh penyembuhan dari air mancur Jin Chen. Pada akhirnya, Qin Qi memintanya untuk menggendong Xie Yu ke dalam kamar tidur. Dia merasa kalau Xie Yu harus berterima kasih padanya karena telah membantu menggendongnya. Xie Yu kini mengerti walau sebelumnya dia juga merasa ketakutan. Little Ball kemudian mengaku kalau dia datang untuk memberi kabar baik yang membuat Xie Yu penasaran. Little Ball kemudian mengatakan kalau dia mendapatkan beberapa informasi bahwa mantan anggota asosiasi Jin Chen yang disebut sebagai orang aneh bully, baru-baru ini muncul di pasar gelap distrik timur. Xie Yu tentu kebingungan dengan sosok yang dimaksud oleh gadis itu. Little Ball kemudian menjelaskan kalau bully adalah orang aneh yang senang meneliti senjata dan peralatan. Sebelumnya tidak ada yang tahu kemana sosok itu pergi sejak dia memutuskan untuk meninggalkan asosiasi. Namun baru-baru ini dia justru muncul dan ternyata dia memiliki Godly Healing Dragon. Saat itulah Wen Yao muncul dan mengatakan kalau itu adalah sebuah keberuntungan. Dia segera mengajak pria itu untuk berangkat ke pasar gelap sekarang.
Apalagi dia memang ingin pergi ke pasar gelap Jinchen sejak lama. Little Ball mengatakan kalau pasar gelap bukanlah tempat yang bisa didatangi begitu saja. Asosiasi Jinchen menjaga ketat tempat itu karena pertimbangan keuntungan. Little Ball kemudian bertanya apakah mereka sanggup untuk mengikuti semua syarat dan ketentuannya. Xie Yu mempertimbangkannya karena dia menyadari bahwa setelah insiden perjudian terakhir kali, dia merasa begitu banyak orang yang telah mengincarnya sebagai lawan. Ditambah lagi asosiasi Blood Moon jelas tidak akan menyerah begitu saja. Xie Yu mengatakan kalau Wen Yao tidak perlu terlibat dalam hal-hal berbahaya seperti itu. Dia akan menghadapi semuanya sendiri. Namun, entah kenapa Wen Yao mengingat ucapan yang sama dahulu kala. Saat itulah dia dengan segera memukul kepala Xie Yu dengan sangat keras. Wen Yao marah besar karena Xie Yu mengatakan hal-hal bodoh seperti itu. Xie Yu bahkan sudah berulang kali akan mati kalau saja dia tidak berada di sisinya. Walaupun Wen Yao menyadari setiap kali pergi bersama Xie Yu selalu membuatnya terlibat dalam bahaya. Namun setiap kali mereka berhasil menghentikan sebuah bencana, mereka justru bisa menghasilkan untung besar pada akhirnya. Tentu saja dia bukan tipe orang yang akan meninggalkan rekan satu tim tanpa alasan. Xie Yu mengerti dan memintanya untuk bersiap-siap pergi. Melihat keputusan dua orang itu untuk pergi, Little Ball meminta tolong pada mereka untuk memberikan sebuah surat pada Bully saat mereka bertemu nanti. Dia akan memberi mereka jubah persembunyian sebagai balasan. Tidak lama kemudian di pasar gelap distrik barat, suasana begitu ramai. Ada banyak pedagang yang sedang menawarkan barang dagangannya. Mereka mengundang semua orang untuk datang dan melihat obral terbatas material Dungeon Monster. Sedangkan di lain sisi ada beberapa wanita seksi yang menawarkan peralatan penyembuhan langka. Xie Yu yang berjalan dengan jubah persembunyian melihat pasar gelap yang tidak terlalu buruk itu. Namun tentu saja Wen Yao tidak sependapat. Dia menyuruh Xie Yu untuk fokus menemukan pria bernama Bully, dan agar jangan menimbulkan masalah lain. Xie Yu memintanya untuk jangan khawatir karena kali ini dia akan berhati-hati. Xie Yu memperhatikan foto Bully yang sangat buram dan mencarinya di dalam pasar gelap itu rasanya bagai mencari jarum di tumpukan jerami. Wen Yao menyalahkannya yang tidak bertanya dengan jelas sebelum mereka berangkat. Kini mereka telah mencari selama 2 jam. Tak lama kemudian, seorang anak kecil menyapa mereka yang terlihat sangat menyedihkan. Dia bertanya apakah mereka memiliki masalah yang sulit. Xie Yu membenarkan, tapi dia penasaran bagaimana bisa bocah sekecil itu membantu mereka. Bocah kecil itu tidak mengira kalau dua orang itu tidak mengenalinya dan mereka dengan berani datang ke pasar gelap. Bocah itu kemudian mengaku kalau dia adalah orang yang tahu segalanya. Selama dia mendapatkan bayaran yang cukup, maka tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikannya di dalam pasar gelap itu. Wen Yao merasa itu bukan solusi, tapi tidak ada salahnya untuk bertanya pada bocah kecil itu. Xie Yu akhirnya menunjukkan foto di tangannya dan bertanya apakah bocah itu mengenalinya. Bocah kecil itu memperhatikan foto tersebut dan mengatakan kalau itu adalah Bully yang datang sekitar seminggu yang lalu. Bocah kecil itu kemudian meminta 100 poin untuk membawa mereka menemui Bully. Wen Yao kemudian menawar 50 poin atau mereka akan mencari sendiri. Wen Yao kemudian bertanya apakah bocah itu memang sudah memastikan bahwa Bully berada di pasar gelap. Namun, bocah itu protes karena potongan terlalu banyak dan dia tidak ingin ada negosiasi lagi di angka 80 poin. Wen Yao menantang bocah kecil itu untuk terus bicara atau dia hanya akan memberinya 40 poin saja. Saat itulah bocah kecil itu mengumpat kesal dan menyudahi tawar-menawarnya. Bocah itu akhirnya mengantarkan Xie Yu dan Wen Yao hingga ke suatu tempat di mana Bully berada di dalam. Wen Yao memperhatikan tempat yang terlalu berantakan tersebut. Bocah tersebut kemudian mengatakan bahwa setelah Bully membeli tempat itu dengan harga tinggi, tempat itu justru menjadi seperti itu. Xie Yu memastikan bahwa itu bukanlah sebuah jebakan untuk menipunya. Bocah itu tentu sangat kesal atas ucapan pria itu karena dia terkenal dengan kejujurannya. Saat itulah, seseorang membuka pintu dari dalam. Seseorang keluar dan mereka segera mengetahui kalau dia adalah si aneh Bully. Bully terlihat enggan dengan kedatangan anak itu. Dia sudah mengatakan kalau dia tidak butuh navigator. Jika bocah itu terus mengganggunya, maka dia akan menjadi orang berikutnya yang akan dilemparnya. Wen Yao sedikit bingung apakah Bully memang membicarakan mengenai bocah tersebut. Namun menyadari kalau bocah itu sedang bersembunyi membuat Wen Yao menyebutnya sebagai bocah pengecut. Bocah itu ketakutan dan bertanya apakah Wen Yao tidak melihat betapa menyeramkannya orang aneh tersebut. Saat itulah, Xie Yu mengejar Bully dan bertanya apakah dia bisa meluangkan waktu sebentar. Namun, Bully mengaku sangat sibuk dan tidak ingin diganggu. Xie Yu tidak terlalu terkejut melihat Bully yang cukup sulit didekati. Xie Yu segera meminta Bully untuk berhenti karena dia berada di sana atas keinginan Little Ball yang meminta bantuannya untuk mencarinya. Bully rupanya justru menjadi kesal karena Xie Yu menyebutkan nama Little Ball yang adalah seorang wanita yang licik.
Dia bertanya apa yang sebenarnya diinginkan oleh Little Ball, hingga harus mengirim Xie Yu ke sana. Pria itu menjadi bingung atas sikap Bully karena dia berpikir kalau mereka berdua adalah teman. Bully justru kesal karena menduga Little Ball ingin merusak rencananya lagi dan bersiap memukul Xie Yu. Xie Yu segera menyadari kalau ada kesalahpahaman di sana. Xie Yu kemudian mengatakan kalau dia di sana untuk mendapatkan Godly Healing Dragon. Bully kemudian menghentikan serangannya dan berpikir mengenai Godly Healing Dragon tersebut. Xie Yu segera membenarkan dan dia segera bertanya berapa banyak poin yang Bully inginkan. Pria itu meminta Bully untuk menyebutkan harga penawarannya. Namun, rupanya Bully justru pergi begitu saja setelah mengatakan kalau dia tidak tertarik dengan poin. Xie Yu terkejut, tapi tiba-tiba Bully mengatakan kalau dia akan memikirkan kembali dan bahkan memberi segalanya kalau Xie Yu berhasil menggunakan alatnya untuk menang. Xie Yu memperhatikan alat yang dimaksud dan dia melihat beberapa buah motor. Bully kemudian menjelaskan bahwa besok malam akan ada balapan bernama Maximum Speed, dan kalau Xie Yu menang maka motor itu akan menjadi miliknya. Xie Yu tentu cukup bersemangat meskipun dia tidak tahu apa yang Bully pikirkan sebenarnya. Dia akhirnya sepakat dengan penawaran Bully. Apalagi dia merasa adalah seorang master di antara yang terbaik dalam game balap motor. Namun, keinginan Xie Yu untuk mengajaknya bersalaman justru ditolak Bully mentah-mentah. Dia justru memintanya pergi kalau memang tidak ada hal lain yang perlu dikatakannya. Bully dengan mudah menggunakan kekuatannya hingga Xie Yu jatuh terpental, hingga menabrak dinding dengan kekuatan yang cukup besar. Wen Yao kemudian memastikan kondisi Xie Yu. Sedangkan bocah kecil itu tahu kalau Bully pasti akan mengusirnya dalam waktu 5 menit. Kini bocah kecil itu meminta bayarannya. Namun, Xie Yu memintanya menunggu karena dia masih punya sesuatu untuk ditanyakan padanya. Bocah itu tentu senang karena merasa bisa diandalkan kini. Xie Yu kemudian bertanya mengenai lomba balapan yang akan diadakan besok malam itu. Bocah itu menjelaskan bahwa itu bukan sesuatu yang bisa diikuti karena Xie Yu harus memiliki motornya sendiri. Bocah itu kemudian menjelaskan bahwa di pasar gelap setidaknya dibutuhkan biaya 8.000 poin. Belum lagi biaya pendaftaran, deposit, dan biaya lainnya. Bocah itu bertanya apakah Xie Yu memiliki poin sebanyak itu. Pria itu dengan santai mengatakan kalau 8.000 poin baginya tidak terlalu banyak. Tentu saja bocah itu menjadi sangat bersemangat karena 8.000 poin baginya adalah jumlah yang besar. Dia segera meminta untuk bergabung ke dalam tim balapan Xie Yu yang dianggapnya sebagai orang kaya tersebut. Pria itu masih sedikit bingung dengan keinginan bocah tersebut. Bocah itu menjelaskan bahwa balapan Maximum Speed tidak semudah balapan Baisa. Pembalap harus memiliki pemandu yang merencanakan rute dan membuat taktik di belakang layar. Mereka menyebutnya dengan istilah navigator. Bagi bocah itu, Xie Yu beruntung karena dia adalah navigator kelas 1. Dia mengaku akan senang hati menjadi navigator Xie Yu apalagi karena mereka bertemu dengan takdir seperti itu. Namun, Wen Yao dengan cepat menarik kerah pakaian Xie Yu dan mengajaknya pergi. Baginya bocah itu jelas hanya menginginkan poinnya saja. Saat itulah bocah itu dengan cepat meraih kaki Xie Yu. Dia mengaku tidak tertarik pada poin. Kalau memang Xie Yu tidak mempercayainya maka dia akan melakukannya secara gratis. Di lain sisi, Xie Yu meminta agar kakinya dilepaskan. Di dalam hatinya, dia bisa merasakan kalau bocah itu tidak memiliki niat buruk. Lagi pula itu memang waktu yang tepat. Oleh karena itu, Xie Yu segera mengiyakan penawaran bocah tersebut. Dia mengaku percaya padanya dan memintanya untuk siap bertanding. Bocah itu menjadi sangat bersemangat. Dia kemudian memperkenalkan diri sebagai Fei. Dia juga mengatakan bahwa meskipun harus melewati ujian yang paling berat, dia akan membantu Xie Yu untuk memenangkan balapan tersebut. Namun, Xie Yu masih meminta agar Fei melepaskan kakinya. Setelah menjelaskan semuanya pada Xie Yu dan Shen Yao, sekarang mereka mengerti jika ingin mendapatkan Godly Healing Dragon Scales, maka mereka harus menang melawan Men Bully. Xie Yu berpikir kalian pria itu memberikan permintaan yang aneh. Tapi dia tidak punya cara lain selain mencobanya. Pertama-tama, Fei memperingatkan mereka kalau Men Bully itu sangat kuat. Di kompetisi Maximum Speed, Gu Kui adalah nomor 1. Tidak ada yang bisa mengalahkan dia selama beberapa tahun. Tetapi rumor mengatakan jika Men Bully ikut persaingan kali ini, untuk mengalahkan rekor Gu Kui. Xie Yu nampak keheranan saat Fei menyebut nama Gu Kui. Lalu Fei menjelaskan kalau orang itu adalah tokoh legendaris yang bisa menentang keempat asosiasi sendiri. Xie Yu langsung menduga kalau itu adalah pria yang memiliki Iji, yaitu sosok yang disebutkan Qin Qi sebelumnya. Karena Gu Kui sangat kuat, Men Bully pasti memerlukan banyak persiapan untuk melampauinya. Shen Yao mengatakan, sepertinya akan sulit bagi mereka karena mereka tidak memiliki pengalaman apapun dalam balapan ini. Bahkan jika mereka kalah mereka hanya akan kehilangan poin yang dihabiskan untuk membeli motor balap. Ini sama saja dengan berjudi, begitu pikir Xie Yu.
Dengan penuh semangat, Fei mengatakan, mereka tidak perlu membicarakan tentang kekalahan selagi memiliki navigator yang sangat hebat seperti dirinya. Pertama, Fei mengantar mereka berdua untuk membeli motor balap lebih dulu. Dia menuntun kedua tamunya itu untuk melihat ke area penjualan motor-motor balap dengan merek terkenal. Anehnya semua kendaraan di tempat itu berwujud hologram. Fei menjelaskan semua motor balap di tempat itu dijual secara otomatis. Jadi mereka hanya perlu membayar poin. Setelah itu mereka bisa mendapatkan mobil itu di inventori pribadi mereka. Xie Yu langsung tertarik pada sebuah motor berwarna merah yang memiliki tampilan besar dan menantang. Tapi Fei mengatakan, Xie Yu tidak bisa memutuskan motor balap dari penampilannya saja. Dia harus menganalisis atributnya secara otomatis sehingga kinerja motor bisa memeriksa kompatibilitas di antara mereka. Fei ingin membantu Xie Yu saat mendadak ada suara melengking seorang wanita memanggil namanya. Wanita rambut merah itu tersenyum meremehkan ke arah Fei. Dia mengatakan telah mencari Fei untuk waktu yang cukup lama. Dia bertanya apa yang dilakukan pemuda itu di toko tempat jual beli motor balap. Orang-orang di sekitar tempat itu langsung ketakutan melihat kemunculan si wanita rambut merah. Mereka memilih pergi agar tidak membuat masalah dengan kelompok Red Scale. Gadis rambut merah bernama Hong Yan itu mengatakan pada Fei kalau kejuaraan maksimum speed akan segera dimulai, jadi kenapa bocah itu terus keluyuran? Dia menyuruh Fei untuk segera kembali dan mencuci atau merawat motor mereka semua. Fei meminta maaf pada wanita itu karena kali ini dia juga akan berpartisipasi dalam kejuaraan maksimum speed. Jadi dia tidak punya waktu untuk membantu Hong Yesn dengan pekerjaan atau dukungan logistik. Seketika Hong Yan kesal. Dia tidak yakin seorang bocah bodoh seperti Fei akan berpartisipasi dalam kompetisi itu. Tanpa rasa kasihan gadis itu langsung menarik kerah baju Fei sambil mengatakan seseorang yang tidak memiliki pengalaman seperti Fei, sekaligus sosok yang masih seperti bocah akan mengikuti kompetisi itu. Hong Yan jadi penasaran orang bodoh mana yang ingin bekerja dengannya. Shen Yao langsung berbisik pada Xie Yu, kalau pemuda itulah orang bodoh yang sedang dibicarakan Hong Yan. Dengan lantang Fei menjawab, Hong Yan berjanji padanya di awal bahwa dia akan menjadi navigator kelompoknya setelah bergabung dengan tim logistik selama sebulan. Tetapi bocah itu telah melakukan pekerjaan sambilan selama setengah bulan. Sekarang semua orang mendengar pernyataan dari mulut Fei. Membuat Hong Yan semakin kesal dan melemparkan tubuh bocah itu ke tembok terdekat, sambil mengingatkan bocah itu agar tidak menggigit tangan yang telah memberinya makan. Jika bukan karena kelompoknya, Fei tidak mungkin bisa bertahan di pasar gelap itu. Bahkan dengan tega wanita rambut merah ini menginjak kepala Fei. Sikap bullying dari wanita rambut merah itu membuat Xie Yu merasakan sensasi familiar yang melukai hatinya. Hong Yan mengatakan dengan ekspresi kesal kalau ada begitu banyak anak seperti Fei dalam game ini. Jika gadis itu membunuhnya, masih akan ada banyak dari anak-anak itu yang datang untuk memohon padanya diberi kesempatan untuk bekerja. Xie Yu memegangi kaki gadis itu sambil mengatakan agar gadis itu tidak meletakkan kakinya sembarangan terutama untuk menginjak orang lain. Dengan berani Xie Yu melempar mundur Hong Yan. Hal ini jelas membuat Hong Yan dan rekan-rekannya kesal. Mereka bertanya siapa sosok yang berani mendorong ketua mereka. Dengan senyum penuh percaya diri, Xie Yu menjawab bahwa dia adalah pembalap motor yang akan dibantu oleh Fei. Seketika Hong Yan tersenyum mengejek ke arah Xie Yu. Dia menyebut pemuda itu sebagai orang idiot yang telah ditipu oleh Fei. Masih dengan wajah tersenyum manis, Xie Yu menjawab bahwa dia memang seorang pembalap motor yang tidak berpengalaman. Jadi dia tidak peduli dendam apa yang mereka memiliki terhadap satu sama lain. Tetapi sebelum kompetisi maksimum speed berakhir besok, dia tidak mengizinkan Hong Yan untuk menyakiti Fei. Dua gadis anggota Red Scale yang lain langsung mengangkat senjata mereka karena tidak terima ketua mereka diprovokasi seperti itu. Tapi Hong Yan sebagai ketua malah meminta mereka untuk berhenti dan pergi saja. Sikap Hong Yan membuat Xie Yu heran. Dia tidak menyangka kelompok itu akan pergi begitu saja. Setelah kelompok Red Scale pergi, Shen Yao langsung memukul kepala Fei karena bocah itu telah menyembunyikan cukup banyak hal dari mereka. Fei menundukkan kepala sambil meminta maaf karena dia telah berbohong. Sebenarnya dia bukan navigator yang hebat. Dia hanya pembantu logistik dari kelompok Red Scale. Tapi dia selalu menyukai menjadi navigator balap motor. Bahkan tubuh bocah ini bergetar hebat saat mengatakan dia benar-benar ingin berpartisipasi dalam kompetisi maksimum speed. Xie Yu mengulurkan tangannya kepada bocah itu sambil mengatakan bahwa puncak itu sudah salah paham. Tapi dia akan mengulangi ucapannya tadi. Xie Yu lah yang meminta Fei untuk membawanya ke kompetisi itu. Jadi dia tidak peduli apakah Fei seorang navigator yang luar biasa, atau apakah dia pernah berpartisipasi dalam kompetisi itu. Pokoknya Xie Yu tidak peduli. Xie Yu hanya percaya dengan tulus kepada bocah itu. Seketika Fei menerima uluran tangan Xie Yu dan menjawab dengan penuh semangat bahwa dia mengerti maksud dari saudara Xie Yu yang terhormat.
Sementara itu di sudut lain kota, Hong Yan sedang melakukan panggilan kepada seseorang. Gadis itu menginformasikan kepada rekan-rekannya dari saluran telepon kalau dia telah menemukan seorang pemuda yang menyinggung banyak orang saat kompetisi Golden Toad Gambling kemarin, yaitu Xie Yu. Hong Yan tahu ada hadiah yang sangat besar jika seseorang berhasil menangkap Xie Yu. Seseorang di seberang telepon terdengar sangat khawatir saat bertanya apakah Hong Yan akan pergi untuk menangkap pemuda itu demi hadiahnya. Tidakkah gadis rambut merah itu tahu kekuatan Xie Yu sangat tidak biasa? Hong Yan menjawab bahwa tentu saja dia tahu tentang kekuatan Xie Yu. Tapi kekuatan sebesar itu jika Xie Yu berkelahi di arena. Mungkin saja mereka akan kalah. Berbeda cerita jika pemuda itu berada dalam lintasan arena kompetisi maksimum speed. Sudah jelas pihak merekalah yang akan menang dan mendapatkan hadiah besar itu. Sore itu dengan penuh semangat membawa acara memberikan salam pembuka bagi para penonton yang sudah datang di arena. Kompetisi maksimum speed kali ini akan menjadi ronde yang ke-42. Pertandingan kali ini akan dipandu oleh seorang host wanita yang sangat atraktif dan penuh semangat bernama Yege. Dia berjanji akan memberikan komentar-komentar yang luar biasa, yang mampu mewakili perasaan para penonton tentang kompetisi ini. Kamera langsung beralih ke garis start karena para kontestan saat ini sudah bersiap. Pembawa acara itu juga melaporkan bahwa malam ini mereka memiliki 2 kontestan baru yang berpartisipasi. Mereka berdua adalah orang yang telah mengalahkan asosiasi Blood Moon belum lama ini di pesta perjudian Golden Toad. 2 sejoli ini bisa digambarkan sebagai superstar baru dari Golden Toad City. Dengan penuh semangat sang host meminta para penonton untuk memberikan tepuk tangan kepada Xie Yu. Sang pembawa acara bertanya-tanya bisakah 2 bintang baru ini menciptakan keajaiban lagi malam ini? Mereka akan segera melihatnya sebentar lagi. Xie Yu menoleh kepada sang rekan dan mengatakan bahwa dia akan mengandalkan gadis itu untuk kali ini. Shen Yao memintanya untuk tidak perlu khawatir karena dia pasti akan menikmati balapan ini. Dan selama dia bisa menang untuk Xie Yu, maka pemuda itu harus mengembalikan poin yang digunakan untuk membeli motor balap itu. Dengan senyum ragu Xie Yu menjawab tentu saja. Fei menghubungi mereka lewat panggilan hologram saat bertanya apakah Xie Yu ingat semua pesan yang sudah dia sampaikan. Xie Yu menjawab tentu saja dia masih ingat. Tapi dia penasaran kenapa bocah itu memiliki lingkaran hitam di bawah mata yang sangat jelas begitu. Dengan senyum penuh semangat Fei menjawab kalau dia baik-baik saja. Dia hanya bergadang sepanjang malam untuk menghafal setiap rute dengan seksama. Fei meminta saudara barunya itu untuk percaya padanya karena dia yakin sekali mereka tidak akan kalah di kompetisi ini. Xie Yu hanya menjawab bocah itu tidak pernah kalah karena dia memang belum pernah berpartisipasi sebelumnya. 2 peserta balapan yang lain Xie Yu dan Shen Yao dengan senyum senang. Kedua pria bertubuh besar itu membicarakan tentang hadiah besar yang pasti akan menjadi milik mereka setelah berhasil mendapatkan Xie Yu. Hong Yan yang berbaris di sisi 2 tiap besar itu mengingatkannya untuk tidak terburu-buru. Karena sebuah perburuan menjadi semakin menarik jika mereka menikmatinya secara perlahan-lahan. Host juga memberitahukan selain kedua kontestan baru itu mereka tidak boleh melupakan bagian penting dari malam ini. Pemegang tempat ketiga pada grafik kecepatan maksimum, dan diakui sebagai kontestan dengan potensi tertinggi untuk melampaui yang sebelumnya, dialah pria besar yang sedang naik daun sekarang ini, yaitu si pria Man Bully. Si pembawa acara dan juga para penonton tentunya penasaran bisakah pria besar itu memecahkan rekor kali ini? Melihat kehadiran pria besar itu membuat Xie Yu bertekad di dalam hati untuk bisa mengalahkannya. Sebelum pertandingan itu dimulai, harus memberitahukan aturannya sekali lagi. Selama perlombaan, pemain hanya dapat menggunakan motor balap dan peralatan yang terdaftar sebelumnya. Keterampilan teleportasi dan memotong lintasan balap dilarang dalam pertandingan. Jika bahaya muncul selama pertandingan kontestan dapat menggunakan perangkat pelarian darurat di pergelangan tangan mereka untuk pergi dengan paksa. Jadi harus diingat untuk tidak mempertaruhkan hidup mereka. Sekarang tidak ada waktu untuk kalah. Dengan penuh semangat terus itu mengumumkan bahwa pertandingan dimulai sekarang. Seketika semua motor balap langsung meninggalkan lintasan dan garis start. Mereka semua sama-sama memaju kendaraannya secepat kilat seakan tidak ada hari esok. Lalu mereka masuk ke dalam portal yang akan membuka rute balapan kali ini secara acak. Awalnya Xie Yu terlihat ragu saat memasuki portal itu, tapi Fei menghubunginya dan mengatakan kalau lintas yang di depan sangat lurus jadi dia hanya perlu memacu kendaraannya hingga cukup cepat agar memberi jarak di antara kendaraan Xie Yu dan peserta yang lain. Sebelum Xie Yu mengambil tindakan, mendadak 2 pria besar di belakangnya mulai menyerang. Seorang pria menyerang dari sisi kanan dengan senjata berapi, sedangkan yang lain menyerang dari sisi kiri dengan bom. Xie Yu sudah menduga kalau wanita bernama Hong Yan itu pasti akan mengambil tindakan selama balapan. Tapi dia tidak menduga kalau wanita itu akan menemukan beberapa bantuan. Fei yang sejak tadi mengawasi mereka dari layar hologram langsung menyarankan kepada saudari Shen Yao
untuk segera menghindar ke arah jam 2. Shen Yao memang mengikuti perintah dari bocah itu tapi dia tetap mengomel jika bocah itu masih berani memanggilnya kakak. Karena peringatan dari Fei, Shen Yao berhasil menghindari granat dari si pria bertopeng. Meskipun begitu mereka tetap tidak. Hong Yan meminta kedua saudara laki-lakinya itu untuk melindunginya karena ini belum waktunya bagi mereka untuk beraksi. Hong Yan menjelaskan kalau dia sudah menghabiskan cukup banyak poin untuk meminta beberapa staf tuan rumah utama untuk mengacaukan perangkat pelarian dari Xie Yu dan Shen Yao. Artinya kedua sejoli itu tidak akan bisa melarikan diri. Dia sudah berpartisipasi dalam kompetisi ini dan dia membawa pedang tebal yang berat di punggungnya. Mereka menganggap kalau Xie Yu sangat tidak berpengalaman. Sekarang, Hong Yan mulai menembaki mereka karena ini sudah waktunya untuk berburu. Xie Yu dan Shen Yao sampai kewalahan saat harus menghindari serangan tembakan dari mereka. Shen Yao bahkan berteriak mengatakan kalau daya tembak mereka terlalu kuat. Xie Yu bertanya pada Fei apakah ada cara untuk menghindari serangan mereka dan membuat jarak sejauh mungkin dari mereka? Fei terdiam beberapa saat. Dia berpikir kalau kecepatan motor kedua harganya itu tidak cukup untuk menandingi kecepatan motor lawan. Bocah ini mulai kebingungan dan bertanya-tanya apa yang harus mereka lakukan. Dia menatap seluruh rute arena di hadapannya sambil memikirkan nasib kedua rekannya. Dia ingat dengan baik kalau lintasan balap ini muncul sebelum putaran 22M dan pemenang pada saat itu adalah Bandit Potato. Pada saat inilah bocah itu ingat dengan baik taktik yang digunakan sang juara. Jadi dia meminta Xie Yu untuk mempercepat kendaraannya dan melompat setelah 10 detik. Mereka bertanya apakah Fei yakin dengan keputusannya karena di hadapan mereka saat ini ada belokan yang sangat tajam. Fei menjawab dengan cepat tidak ada waktu untuk menjelaskan. Jadi dia meminta kedua rekannya untuk percaya saja dan melompat sekarang juga. Dengan penuh keyakinan, Xie Yu dan Shen Yao mengangkat motor mereka sehingga melompat keluar dari arena. Gerakan ini membuat Hong Yan kaget karena mangsanya melompat keluar dari lintasan balap. Wanita itu dan rekan-rekannya mengumpat kesal saat melihat buruannya terlepas. Di sisi lain, Fei tertawa puas karena dugaannya benar. Dia masih ingat dengan baik ada jalan tersembunyi di tikungan tajam itu. Jalur tersembunyi itu dapat memberi mereka setidaknya 10 detik. Jadi mereka tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Xie Yu tersenyum saat menjawab bahwa tentu saja dia tidak akan membuang kesempatan itu. Hong Yan dan rekan-rekannya masih mengumpat kesal karena buruannya berhasil lolos lewat jalan tersembunyi. Rekan Hong Yan menyarankan sang bos untuk mempercepat laju motor mereka dan mencegat mangsanya di putaran berikutnya. Tapi mendadak, Xie Yu melompat dari atas lintasan bersama motornya sambil mengayunkan pedang untuk memotong salah satu kendaraan dari rekan Hong Yan. Karena serangan mendadaknya itu, si lawan tidak bisa menghindari hingga motornya terpotong, dan gadis rambut ungu itu terpaksa harus melakukan pelarian darurat demi keluar dari lintasan balap. Tapi detik-detik terakhir, Shen Yao berhasil menarik senjata gadis itu sambil mengatakan lebih baik senjata itu ditinggalkan untuk dimainkan olehnya. Menyadari kedua musuhnya semakin mendekat, Hong Yan berusaha menembaki mereka sambil terus memacu motornya di lintasan balap. Wanita itu mengumpat kesal menyadari kedua lawannya sangat licik. Kedua jeli itu menerima pujian dari Hong Yan sambil mengucapkan terima kasih. Sambil melihat jalannya pertandingan lewat layar hologram, sang pembawa acara mengutarakan bahwa pertandingan ini sangat menghibur. Karena di arena sedang terjadi perkelahian yang sangat sengit antara kubu Xie Yu dan kelompok Red Scale. Kedua belah pihak seolah tidak mencari kecepatan tetapi mencoba untuk saling mengalahkan satu sama lain. Tapi di sisi lain sang pria misterius Men Bully tanpa diduga masih tertinggal di tempat terakhir. Pertandingan kali ini benar-benar mengejutkan. Di dalam kepalanya, Men Bully berpikir kalau Gu Kui tidak hanya memenangkan tempat pertama saat itu tetapi dia juga menyingkirkan semua kontestan lain selama pertandingan. Kalau dia bisa melakukannya, maka Men Bully berpikir dirinya pun juga bisa melakukannya. Pria bertopeng misterius itu langsung menembakkan beberapa misil sekaligus untuk menyerang seluruh peserta lain yang ada di hadapannya. Ledakan beruntun langsung terjadi di sepanjang arena balapan. Beberapa pemain tidak berhasil menyelamatkan diri, hingga mereka menjadi korban. Kini, Men Bully maju menyusul Xie Yu dengan kecepatan yang cukup tinggi. Xie Yu sampai mengumpat kesal karena tiba-tiba pria bertopeng itu melakukan manuver yang sangat mengerikan. Sedangkan di depannya masih ada Hong Yan dan anggota timnya yang terus menyerangnya. Hong Yan tersenyum sambil menembaki mereka saat bertanya dia penasaran seberapa lama mereka berdua masih bisa bertahan. Xie Yu semakin kesal sekaligus bingung karena dia diserang dari dua belah pihak. Seperti dugaannya, Men Bully melepaskan serangan rudal juga ke arah mereka. Hanya Hong Yan dan rekan-rekannya yang tertawa puas sambil menyumpahi agar kedua juli itu segera mati. Sambil terus memacu motornya secepat mungkin, Xie Yu bertanya-tanya apa yang harus dia lakukan. Dia akan segera tertangkap dalam kecepatan ini.
Fei juga memperingatkan jika pemuda itu terus memacu motornya lebih cepat lagi maka motor itu tidak akan tahan dan segera mengalami kerusakan yang lebih parah. Xie Yu mengabaikan peringatan bocah itu dan mengatakan pada Shen Yao, kalau di belokan berikutnya mereka harus melakukan gerakan itu dan mengambil resiko. Mereka berdua pun terus memacu motornya sampai kecepatan maksimal dan mengabaikan serangan tembakan dari Hong Yan. Gadis rambut merah itu menduga, mereka berdua ingin menambah kecepatan dan menyusulnya. Padahal tindakan itu justru akan memudahkannya untuk menembaki mereka berdua. Tapi Xie Yu berhasil menghalau tembakan dari wanita rambut merah itu menggunakan bantuan pedangnya. Sedangkan Shen Yao berhasil menghindari tembakan lawan dengan menukik cukup rendah. Langkah ini membuat penonton dan harus menggila. Mereka tidak menyangka dua sejoli itu akan melaju sangat cepat di tikungan yang sangat curam. Bahkan kemampuan mengendarai motor dari Shen Yao diakui sebagai kemampuan berkendara yang cukup bagus. Xie Yu dan Shen Yao benar-benar berhasil mengendalikan kendaraan mereka dengan sangat baik selama di tikungan. Hong Yan tersenyum licik saat mengatakan tidak masalah jika mereka berhasil menyusulnya, karena bagaimanapun juga mereka berdua adalah targetnya yang hidup. Hong Yan kembali mengarahkan senjatanya pada Xie Yu yang kini melaju di depannya. Tapi Xie Yu mengatakan kalau target yang lain belum diputuskan. Tepat pada saat inilah, Hong Yan dan seorang rekannya baru menyadari ada sebuah misil yang meluncur tempat ke arah mereka. Terjadi ledakan yang sangat besar dari tempat Hong Yan dan rekannya berada. Tapi gadis licik itu masih berteriak mengatakan bahwa dia akan menunggu kesempatan yang lain untuk menangkap Xie Yu. Sambil melaju meninggalkan ledakan besar di belakangnya, Xie Yu tersenyum kecil mengucapkan terima kasih pada roket besar milik si kuat Men Bully. Terlepas dari bahaya satu, mereka berdua harus menghadapi bahaya yang lain di hadapannya. Dua pria besar suruhan Hong Yan masih belum kalah. Mereka justru tersenyum senang saat menyadari Hong Yan akhirnya sudah disingkirkan sehingga seluruh hadiah itu bisa menjadi milik mereka saja. Maka mereka pun mulai menantang Xie Yu dan Shen Yao. Shen Yao sampai mengomel kesal karena para pembuat masalah itu tidak ada habis-habisnya. Xie Yu meminta rekan wanitanya itu untuk menggunakan cara yang sama untuk menghadapi kedua pria besar di hadapan mereka. Shen Yao yang paham langsung memacu kendaraannya secepat mungkin. Saat mereka berdua sampai di dekat para pria itu, Xie Yu langsung menarik pedangnya untuk menghalau serangan lawan. Sedangkan pihak lain melemparkan ke arah mereka. Xie Yu dan Shen Yao menghindar ke samping arena. Karena tepat saat itu, si Men Bully menerjang dengan kecepatan tinggi menggunakan motornya yang besar. Motor pria misterius itu bisa mengeluarkan percikan api, hingga membuat dua motor peserta yang lain langsung rusak saat bertabrakan dengan motornya. Alhasil dua pria besar rekan dari Hong Yan harus memutuskan untuk menggunakan pelarian darurat karena mereka jelas tidak mungkin selamat dari tabrakan itu. Sang host semakin bersemangat saat melihat jalannya pertandingan balap yang semakin panas. Dia melaporkan bahwa kekuatan dari Men Bully sangat luar biasa, hingga seluruh anggota dari Red Scale berhasil disingkirkan. Fei juga memuji Xie Yu karena pemuda itu berhasil menghindari seluruh serangan. Selanjutnya mereka hanya harus mengikuti rencananya untuk pergi ke rute B. Xie Yu sangat paham akan instruksi Fei dan akan langsung beralih ke rute B. Tapi yang tidak mereka ketahui, Men Bully telah menyiapkan jebakan untuk mereka di lintasan balap. Saat motor mereka dipacu dengan kecepatan yang sangat tinggi, tentu saja mereka tidak bisa menghindari jebakan itu, sehingga memicu ledakan yang sangat besar. Xie Yu dan Shen Yao berhasil terlempar keluar arena karena ledakan itu. Tapi untungnya mereka masih berpegang teguh pada motor besar masing-masing. Host terlihat ikut khawatir saat menyadari Xie Yu dan Shen Yao bahkan juga tidak bisa menghindari jebakan dari Men Bully. Padahal mereka sudah melaju cukup lancar selama jalannya pertandingan. Lalu kedua sejoli itu pun jatuh ke dalam lautan. Hong Yan yang berhasil selamat dari kecelakaan itu, berjalan mendekati Fei yang sedang duduk di luar arena mantau rekan-rekannya. Gadis kejam itu mengatakan pada Fei, bahwa pada akhirnya bocah kerdil itu kalah. Meskipun motornya telah hancur karena Fei, tapi setelah mereka meninggalkan arena nanti, dia tidak akan membiarkan Fei pergi dengan mudah. Tanpa diduga, Fei tersenyum dan menjawab siapa yang bilang bahwa mereka sudah kalah? Belum kompetisi dimulai, Fei sudah menunjukkan peta seluruh area kompetisi dan mengatakan kepada mereka berdua akan ada banyak jalan tersembunyi dalam kompetisi maksimum speed. Beberapa memang jalan yang sulit tetapi yang lain dapat mempersingkat jarak. Mencari tahu jalan tersembunyi yang menguntungkan juga merupakan kunci untuk menang. Dalam perlombaan, Fei akan menggunakan perumpamaan A, B, C, dan D untuk mewakili jalur tersembunyi di 4 arah, yaitu atas, bawah, kiri, dan kanan untuk memberitahu mereka berdua, sehingga mereka pasti menemukan rute yang akan menuntun menuju kemenangan. Jadi dengan penuh semangat bocah itu bisa mengadakan bahwa saat ini kompetisi yang sesungguhnya baru saja dimulai. Rupanya dari dasar sungai,
motor Xie Yu dan Shen Yao masih dapat melaju menyusuri jalanan tersebut di dasar sungai. Sang pembawa acara perasaan sampai kaget menyadari ada banyak pergerakan di bawah air. Dia tidak menduga Xie Yu dan Shen Yao masih bisa mengendarai motornya untuk melaju di dasar air, yang menandakan kalau mereka belum tersingkir dari perlombaan ini. Kedua sejoli itu melompat keluar dari dalam air dan masuk kembali dalam jalur perlombaan. Tetapi Men Bully sedang membersihkan seluruh pemain lain yang menghalangi jalannya. Seolah dia sedang memanen para pemain itu. Sekarang Xie Yu dan Shen Yao mengambil jalur yang cukup cepat hingga kemungkinan mereka akan sampai di hadapan Men Bully. Reporter dan juga penonton pastinya sangat penasaran apakah mereka berdua bisa menghindari serangan dari pria misterius itu kali ini. Men Bully tembakan rudal lagi sambil berkata bahwa keberuntungan tidak akan berpihak kepada mereka untuk yang kedua kalinya. Puluhan rudal itu terbang melayang tepat ke arah Xie Yu dan Shen Yao. Tapi kali ini, untuk menghindari serangan rudal itu, Xie Yu mengaktifkan overload energi untuk memaksimalkan kekuatan pedangnya demi menahan serangan lawan. Shen Yao yang khawatir memperingatkan bahwa menggunakan kekuatan itu akan memberikan beban yang berlebihan kepada tubuhnya. Dikhawatirkan, tubuh Xie Yu tidak mampu lagi menahan tekanan kekuatan sebesar itu. Sambil berteriak, Xie Yu menjawab, tidak ada cara lain untuk mengalahkan Men Bully. Dia akan lebih tidak berdaya jika sampai kalah. Dengan sekali ayunan pedang Xie Yu yang sangat dahsyat, dia berhasil menghancurkan beberapa rudal sekaligus. Xie Yu menggunakan gerakan ledakan yang telah muncul sebelumnya di Golden Toad Gambling Party. Dan dengan gerakan itu, dia berhasil menghindari hujan rudal dari Men Bully. Pada saat inilah Men Bully melihat secara langsung kalau Xie Yu memanglah pemilik pedang Yiji. Jadi dia langsung menembakkan beberapa rudal khusus. Awalnya dia tidak ingin menggunakan teknik ini pada pemain biasa, tapi karena pemuda itu adalah pemilik pedang Yiji, maka dia menarik kembali ucapannya. Men Bully mengangkat tangan kanannya, kemudian menghisap energi di sekitarnya, sehingga seluruh rudal yang dia tembakkan langsung mengeluarkan cahaya kuat yang mampu menekan apapun di area yang berdampak oleh sinar dari rudal itu. Host menjelaskan bahwa inilah keterampilan khusus milik Men Bully, yaitu Heavenly Pressured Area. Teknik yang dapat memblokir dan bahkan menghancurkan keterampilan tingkat tinggi sekalipun. Dia yakin sekali kalau Xie Yu dan Shen Yao tidak mungkin bisa menghindar dari serangan yang sangat mematikan ini. Benar saja, kedua sejoli itu memang tidak bisa menghindari serangan dahsyat itu. Sehingga mengakibatkan tubuh mereka terasa sedang ditahan oleh gunung yang sangat besar. Kini, Xie Yu dan Shen Yao sudah terjebak dalam teknik itu sehingga mereka tidak dapat bergerak. Meskipun kinerja mereka sudah cukup baik, tapi di depan kekuatan luar biasa dari Men Bully, sepertinya tidak ada yang bisa mereka lakukan. Apalagi sekarang pria misterius itu sudah hampir mencapai garis finish. Sepertinya ada peluang yang bagus bagi dia untuk memecahkan rekor. Fei pun juga mengatakan kalau seperti dugaannya mereka mungkin tidak akan bisa berhasil menang dari Men Bully. Xie Yu protes saat bocah itu mengutarakan komentar yang sangat mengecilkan hati. Dia sampai penasaran kemana perginya kepercayaan diri Fei sebelumnya. Tapi bocah itu tetap mengatakan, benar-benar tidak ada cara lain sekarang. Bahkan jika mereka bisa melepaskan diri dari tekanan kekuatan itu, akan sangat sulit untuk mereka bangkit kembali. Shen Yao langsung meminta bocah itu untuk diam saja dan memperhatikan dengan seksama. Karena Xie Yu adalah orang yang tidak masuk akal. Selama dia belum jatuh mereka pasti masih punya kesempatan. Benar seperti ucapan Shen Yao, Xie Yu masih memiliki cara untuk terlepas dari tekanan musuh. Dia mengaktifkan mode penyerapan batu kristal yang mampu memaksimalkan kinerja pedangnya. Host sangat senang karena pemuda itu masih belum menyerah. Pedangnya yang besar telah melalui transformasi yang menakjubkan, lalu perlahan menjadi tombak yang menakjubkan. Shen Yao menyadari hanya ada sedikit kesempatan, sehingga dia harus memfokuskan semua kekuatan di tangannya. Para penonton mulai penasaran apa rencana mereka dalam situasi yang sangat mendesak seperti sekarang ini. Ternyata, Xie Yu melemparkan tombaknya pada Shen Yao sambil mempercayakan kesempatan yang singkat ini kepada gadis itu. Di waktu yang tepat, Shen Yao menangkap tombak itu sambil menahan tekanan kekuatan dari tombak yang besar. Host mengungkapkan kalau ini adalah pemandangan yang sangat mencengangkan. Kerjasama tim di antara mereka belum pernah terlihat di kompetisi ini. Shen Yao terlihat sangat menakjubkan karena bisa menangkap tombak itu. Apalagi saat dia mendadak mampu melaju melalui banyak pelapisan demi lapisan The Heavenly Pressured Area. Shen Yao sendiri bahkan merasa kalau kecepatannya saat ini sangat sulit dipercaya. Hanya dalam sekejap mata gadis itu berhasil menyusul kecepatan Men Bully. Khawatir disusul oleh musuh, Men Bully menembakkan beberapa rudal lagi ke arah Shen Yao. Dengan sikap gadis itu menangkis setiap serangan yang datang padanya. Meskipun begitu dia merasa tangannya sangat kesakitan seolah-olah terbakar oleh api.
Dia baru menyadari betapa beratnya Xie Yu menahan rasa sakit dari dampak senjata semacam itu. Karena itulah dia sadar untuk tidak bisa kehilangan kesempatan ini. Kini rudal dari pria misterius Men Buli sama sekali sudah tidak berefek pada Shen Yao. Men Buli sekarang mengerti kalau lawannya menggunakan kekuatan yang sangat dahsyat untuk mempercepat laju kendaraannya sekaligus untuk menyerangnya. Menurutnya itu pilihan yang sangat bagus. Di dalam hatinya pria misterius ini mengakui kalau Xie Yu adalah lawan yang sangat menarik.